Om Swastiastu Pak Ding. Ya, Swastiastu Pak Ding. Selamat siang Pak Ding. Apa kabar hari ini? Asungkare baik Pak Ding. Sehat. Ya, sehat. Sudah makan siang tadi ya? Asungkare sudah makan siang. Ya baik. Pak Ding gimana? Asungkare yang baik. Tadi habis sarapan juga. Oh, habis sarapan ya. Habis sarapan tadi udah makan siang juga. Gini Pak Ding. Di pertemuan kita kali ini tujuan Tiang untuk melakukan catatan percakapan pra observasi kelas. Jadi nanti Pak Di sebelum Tiang observasi kelas ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait dengan pembelajaran. Baik Pak Di berarti di tanggal berapa nanti kita mulai observasi? Melihat jadwal yang ada, kemungkinan di tanggal 4 tanggal 4 ya, November Pak Di ya. 4 November 2024 itu kalau tidak salah hari Senin. Ada 2 kelas yang saya ajar. Hari Senin di kelas berapa akan diambil? Kemungkinan kelas 11 PH1. Kelas PH1. Ya, kelas F. Baik Pak Di. Mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Ya, mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ketika pembelajaran nanti di tanggal 4 November itu apa tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan dalam pembelajaran tersebut? Ya, tujuannya adalah melalui berdiskusi dan membaca. Jadi peserta didik itu anak-anak diharapkan mampu menulis sebuah berita dan melaporkannya juga. Membaca berita Pak ya. Menulis. Baik Pak Di. Satu saja tujuan pembelajarannya. Satu saja. Satu. Ya. Berapa jam pelajaran kira-kira Pak Di? Ketika itu ada 3 jam pelajaran. 3 jam pelajaran. Ya, dari jam kedua sampai jam keempat. Baik. Kemudian area pengembangan apa yang hendak dicapai? Kemungkinan yang ingin saya kembangkan di sana adalah pembelajaran berdiferensiasinya. Baik. Ya. Karena nanti hasil akhirnya ada tidak berupa tulisan saja. Anak-anak menulis berita, kemudian bisa anak-anak langsung melaporkannya, berperan menjadi wartawan, kemudian berperan juga menjadi penyiar berita dan presenter seperti itu. Sebagai pembawa berita dan presenter ya. Dan itu untuk diferensiasi produknya, kemudian diferensiasi prosesnya, nanti ada pembelajaran individu dan kelompok, dan diferensiasi kontennya juga nanti saya akan berikan materi pelajaran itu berupa handout, tulisan, kemudian bisa berupa video juga. Handout dan video ya. Baik Pak Di. Jadi saya konfirmasi kembali tujuan pembelajarannya adalah melalui berdiskusi dan juga latihan mandiri. Siswa dapat membaca berita dan juga melaporkannya. Kemudian area pengembangannya adalah pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi proses maupun diferensiasi produk. Jadi Pak Di ya. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran dan juga mencapai area pengembangan itu kira-kira strategi apa yang bisa dipersiapkan oleh? Iya, strateginya adalah itu tadi karena ada diferensiasi proses hasil dan produk. Pertama saya akan menyiapkan beberapa materi pelajaran dalam bentuk berbeda. Yang pertama menggunakan handout atau berupa tulisan, yang kedua menggunakan video-video dari YouTube. Kemudian nanti saya juga akan membentuk anak-anak menjadi sebuah kelompok dan itu anak-anak langsung praktek keluar mencari berita. Kemudian terakhir menyiapkan beberapa alternatif produk itu yang akan dihasilkan atau yang akan dilakukan oleh siswa. Baik, tadi. Kira-kira dari strategi-strategi yang dipersiapkan itu apa kira-kira yang akan menjadi hambatan dalam proses pembelajaran? Hambatannya kemungkinan adalah anak-anak cenderung kesulitan mencari bahan untuk dijadikan sebuah berita, Pak. Karena saya akan tugaskan anak-anak untuk keluar dan mencari berita di sekitaran sekolah ini.
Berarti model atau pendekatannya adalah pendekatan kontekstual berarti Pak ya. Kemudian metodenya seperti apa itu Pak? Metode praktek langsung Pak. Praktek langsung ya. Praktek langsung anak-anak mencari berita kemudian menuliskannya. Baik. Baik Pak De. Percakapan tadi sudah yang rekam, di catatan. Nanti di hari Senin tanggal 4 November kita akan melakukan proses observasi. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak D rencanakan dan apa yang sudah Pak D Karum sampaikan dalam praobservasi ini bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Ya, hitung karo ya Pak ya, dan bisa berjalan lancar seperti ini. Itu saja mungkin Pak D yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Pak Widi. Ya, tidak apa-apa. Ya. Oke. Thank you.
Kemudian bisa pikirannya lebih jernih untuk melakukan kegiatan yang akan kita laksanakan di luar jam. Beberapa minggu kemarin anak-anak sudah belajar di materi teks laporan hasil observasi. Ya, anak-anak sudah membahas strukturnya. Struktur sudah, pembahasannya juga sudah. Ya, struktur teks laporan hasil observasi itu apa saja? Dari segi pembahasan menggunakan kalimat definisi, menggunakan penelitian atau menggunakan kalimat sinteks dan kalimat komunikasi. Anak-anak masih ingat dengan kalimat definisi? Kalimat definisi. Oke, biasanya terdapat kata adalah lagi merupakan, yaitu adalah merupakan, itu kalimat definisi. Kemudian ada kalimat deskripsi. Oke, mana masih ingat kalimat deskripsi? Kalimatnya seperti apa? Ya, anak-anak dari pertama kali pertemuan sudah memahami dari teks laporan. Kemudian yang kedua memahami dan pembahasannya. Nah, kita lanjut ke sekarang kegiatannya adalah menyusun atau membuat teks laporan. Ya. Jadi apakah anak-anak pernah membuat teks laporan hasil observasi sebelumnya? Mengamati. Ya, mengobservasi. Apa yang anak-anak amati jadi tergantung nanti zamannya tentang apa. Ya, apakah nanti tentang hotel atau tentang yang lain. Di grup WA dan sudah nama-nama hotel yang sudah bekerja sama. Jadi anak-anak bisa memilih satu dari hotel yang kita bisa ya, kita bisa mungkin bisa dipahami. Selanjutnya saya ingin mengetahui hotel anak-anak. Di kelompok ini kelompok kita atau video kelompok saya jelaskan adalah kelompok yang ini tulis tulisan hotelnya berapa?
Baik Pak D, Pak Karmo mohon izin dipersilakan ini melakukan kegiatan percakapan, karena sebelumnya kan sudah dilakukan kegiatan waktu praobservasi dan diskusi. Pak D sedang berpraktek, dia berdiskusi atau mengcoaching rekan sejawat, mulai dari praobservasi, apa yang ingin, tujuan pembelajarannya, dan apa yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran. Kemudian Pak D juga tempoh hari kan sudah melakukan observasi di kelasnya. Nah berikutnya pada hari ini di akhir, di pasca observasinya, nah ini mau berdiskusi, berefleksi. Nah mungkin dia juga akan melakukan penilaian kepada Pak D selaku CGP. Jadi silakan dinikmati diskusinya apa adanya gitu. Karena tidak ada di setting. Jadi akan mengacu pada ini aja, mata pelajarannya sama kegiatan yang sudah dilalui. Jadi waktu di kesempatan dipersilakan. Swastiastu Pak Gede. Bagaimana kabarnya hari ini? Langsung kare baik, sehat. Tadi cukup sibuk saya lihat. Wih, kredit sekali Bang. Belum lagi anak wali saya kehilangan uang. Oke. Jadi gini, tadi sesuai dengan janji kita kemarin. Jadi setelah kita melalui praobservasi, kemudian saya ke kelas observasi tadi. Hari ini adalah boleh lebih dekat nih. Ada Pak D yang sana. Yang sini. Setelah kemarin kita sudah observasi, hari ini saya dengan janji kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi kelas. Terkait dengan pembelajaran kemarin di kelas bahasa Indonesia yang sudah dilaksanakan oleh Pak D. Coba Pak D sekarang bagaimana perasaannya setelah kemarin melaksanakan proses pembelajaran? Setelah kemarin Pak D melakukan observasi di kelas siang, kemudian mengamati juga proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas terkait dengan tujuan pembelajaran ketika itu adalah anak-anak menulis berita, kemudian kegiatan yang dilaksanakan adalah anak-anak keluar mengobservasi lingkungan, kemudian membuatkan beritanya. Perasaannya masih ada perasaan kurang puas sih Pak. Kurang puasnya kenapa? Karena dari proses pembelajaran yang terjadi di kegiatan akhir saya kekurangan waktu. Sehingga di kegiatan menyimpulkan dan refleksi pembelajaran itu tidak kelihatan jadinya, tidak terlaksana. Karena ketika saya memberikan peluang anak-anak untuk keluar kelas, untuk mencari berita dan menuliskannya, saya tidak mematok waktunya. Jadi anak-anak tidak mendapatkan arahan dari saya terkait dengan waktu mereka di luar, seperti itu. Baik, berarti ketika kemarin dari hasil refleksi Pak D adalah itu terkendala di waktunya. Di satu sisi karena disebabkan oleh Pak D yang mungkin tidak mengatur waktu dari anak-anak. Kan seperti Pak D ya. Kemudian kira-kira untuk berdasarkan refleksi Pak D, kira-kira untuk di pertemuan selanjutnya apa yang bisa Pak D lakukan terkait dengan pengalaman? Sudah terencana sih Pak. Permasalahan ini memang terjadi di pembelajaran sebelumnya. Saya selalu kekurangan di akhir kegiatan, direfleksi dan menarik kesimpulan itu. Kemudian saya berpikir kemarin saya harus memberikan waktu dan menfikskan di waktu di masing-masing kegiatan pembelajaran itu, dari pembelajaran pendahuluan, inti, dan penutup, dan mengkhusus lagi ketika anak-anak mengerjakan LKPD. Jadi saya akan memberikan waktu yang pas sekian menit untuk mengerjakan LKPD ataupun tugas-tugas yang lain seperti ini.
Terima kasih Pak D. Kemudian coba ceritakan kembali kemarin kan kita sudah diskusi terkait dengan area pengembangan dan strategi. Nah, coba ceritakan kembali sejauh mana keberhasilan dari area pengembangan dan strategi yang sudah Pak D jalankan. Iya. Terkait dengan pengembangan kemarin, kalau tidak salah saya merencanakan untuk pelaksanaan pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk. Dari segi diferensiasi konten secara umum sudah berjalan dengan baik karena saya memberikan materi menggunakan dua bahan Hangout dan juga YouTube untuk video. Kemudian dari proses juga saya awali dengan pembelajaran pengarahan individu, kemudian saya membentuk kelompok, kemudian juga ketika di kelompok saya melakukan pembelajaran individu juga. Saya rasa juga sudah berjalan dengan baik. Kemudian dari segi diferensiasi produk, anak-anak ada yang menulis berita, anak-anak ada yang membuatkan videonya. Hanya saja untuk di videonya belum bisa ditampilkan ketika itu, Pak. Anak-anak karena perlu proses pengeditan seperti itu. Berarti di pertemuan-pertemuan berikutnya hasil dari video anak-anak itu akan dipresentasikan, Pak? Iya, akan dipresentasikan. Kira-kira dengan area pengembangan yang sudah tadi Pak D katakan itu sudah cukup berhasil, seberapa puas kira-kira Pak D dengan pembelajaran yang sudah dilakukan? Ya, terkait dengan diferensiasi, karena baru-baru saya menerapkan ini, Pak, baru-baru di sekitaran 70% lah, 75 itu. 70-an gitu, Pak, ya. Berarti kalau di rentang berarti sudah cukup puas, cukup puas. Ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya nih Pak D, karena kan pembelajaran diferensiasi itu saya pikir sangat penting untuk keberpihakan kita pada murid. Nah, kira-kira untuk bisa tidak atau untuk meningkatkan dari yang 70% itu, misalnya targetnya Pak D berapa nih? Target sih di awal tidak terlalu tinggi, paling 90% lah. 90 ya. Benar. Nah, kira-kira untuk mencapai 90% itu apa kira-kira strategi yang akan Pak D jalankan untuk pembelajaran? Strateginya mungkin memperdalam terkait dengan pengetahuan atau informasi terkait dengan diferensiasinya, Pak. Kemudian pelaksanaan diferensiasi khususnya di konten. Kadang-kadang ketika saya memberikan materi dalam bentuk YouTube dan itu anak-anak menikmati sendiri, kadang-kadang anak-anak justru tidak bagus ditanggapi. Dia lebih cenderung arahnya mengantuk seperti itu, padahal tujuan kita kan memberikan video kan untuk penyegaran lah, biar beda dari yang lain seperti itu. Jadi seperti itu, Pak. Strateginya mungkin lebih ke penekanan kembali terkait dengan informasi diferensiasi, pembelajaran diferensiasi, kemudian mungkin mengalihkan materi pelajaran yang berbentuk video itu saya tampilkan nanti di slide saja, biar fokus semuanya. Seperti itu. Baik, berarti itu tadi yang sudah dijelaskan upaya-upaya akan dilaksanakan di pertemuan selanjutnya, Pak ya. Ada nggak lagi kira-kira hal-hal yang ini tadi ada waktu, benar. Diferensiasi yang mungkin tadi sudah cukup puas, kira-kira ada hal yang lain yang pengen ditingkatkan lagi? Ya, sementara itu saja. Cuma saya ingin menerapkan informasi baru terkait dengan pembelajaran sosial emosionalnya nih, Pak. PSI-nya. Karena saya cukup penasaran seperti apa sih pelaksanaannya seperti itu. Apakah bisa diterapkan di mana saja, di mata pelajaran apa saja, dan bagaimana penerapannya itu. Sudah sih mencari-cari informasi referensi di YouTube ataupun di kanal-kanal situs-situs yang lainnya seperti itu. Betul Pak. Jadi memang di kurikulum kita sekarang ini pembelajaran diferensiasi dengan PSI itu sudah gencar-gencarnya. Ya. Ya, mudah-mudahan dengan menteri yang baru semuanya coba kan mungkin pembelajaran seperti ini bisa lebih
diperhatikan lagi oleh Pak Menteri dan bisa ditingkatkan. Karena saya pikir pembelajaran ini sangat penting juga untuk anak. Ya. Benar sekali. Kemudian terkait dengan pelaksanaan PSE. Tadi sudah disebutkan tadi upaya-upaya dari Pak D belajar, mudah-mudahan terkait dengan diferensiasi dan PSE ini bisa berhasil nanti di pertemuan berikutnya. Nah, saya tunggu nanti kabar baiknya. Iya, benar. Tunggu kabar baiknya, nanti bisa kita sharing-sharing lagi. Ya, benar. Penerapan ini bagaimana, apakah sudah berhasil dan apa ya, sudah berdampak belum sama. Ya, itu yang terpenting, Pak. Benar. Apalagi itu saja mungkin Pak. Yang saya tanyakan di percakapan pasca observasi ini. Dengan kemarin saya sudah melakukan observasi dan sekarang pasca observasi, mudah-mudahan seluruh proses ini bisa membuat proses pembelajaran kita menjadi lebih baik dan bisa membuat kita siswa lebih berpihak pada siswa. Oh iya, benar. Itu saja Pak D. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Pak D boleh sekarang melanjutkan ke ruangan. Iya. Saya sangat senang jika ada seperti Pak D mendapatkan informasi di pelatihan seperti CGP ini saya jadinya bisa mendapatkan ilmu dari Bapak seperti itu. Terima kasih banyak juga Pak. Ya, sama-sama. Saya tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud kita sama-sama belajar. Saya juga sedang belajar ini. Sebenarnya dari saya mengobservasi dari wawancara ini, saya bisa melihat sesuatu yang baru. Saya bisa melihat mungkin hal-hal yang dialami oleh teman-teman dari sudut pandang yang baru. Terus terang saya melihat diri sendiri, mungkin saya tidak bisa. Saya harus biasa Pak. Biasa benar. Udah selesai. Izin dokumentasi bertiga ya. Ya, nih udah. Sabrina, boleh saya minta tolong? Oh iya. Pakai artinya. Oh pakai. Makasih ya. Makasih Pak Karmo sudah mengikuti proses coaching, proses pendampingan dari Pak Edi. Jadi tidak memang dia tidur. Oh ya, landscape benar. Jadi mohon maaf yang meminta waktunya. Jadi dia sudah lihat apa yang sudah dilakukan oleh Pak Edi Dangin pada posisi coaching namanya supervisi akademik pada saat kegiatan akhir pembelajaran. Makasih ya. Bu, makasih banyak Bu. Aja. Ya Pak, makasih banyak. Sama-sama. Saya melanjutkan wawancaranya. Terima kasih Pak Budi. Pamit Pak D. Sampai. Mic-nya.